Wanita membuka pakaian di depan kuburan, ambil kamera dan berbaring di samping mayat. Lalu dia menyuruh adiknya menggunakan papan kayu untuk menyegelnya di dalam makam. Untuk menghindari mati lemas, sebuah lubang kecil sengaja dibiarkan pada papan. Dia melakukannya bukan karena dia tidak ingin hidup, namun karena ada legenda setempat. Dikatakan bahwa setelah kematian orang akan disiksa oleh para dewa di kuburan mereka. Perjalanan ini dimaksudkan untuk menghancurkan legenda itu sepenuhnya. Buktikan bahwa setelah mati manusia tidak akan bertemu dengan yang disebut Tuhan. Wanita itu pun segera menyalakan kameranya. Tapi pada tengah malam, di dalam makam itu, selain suara napasnya sendiri, tidak ada yang aneh. Begitu saja sampai keesokan paginya, tidak terjadi apa-apa. Setelah sang adik membuka makam tersebut, hal pertama yang dilakukan Anna adalah pergi ke stasiun TV. Dia ingin menggunakan video itu untuk memberitahu orang-orang bahwa Tuhan tidak ada. Tidak ada yang namanya penyiksaan di dalam makam. Namun ketika dia memutar video yang direkamnya kemarin, baru tahu kalau konten videonya sudah tertukar dengan adik saya. Dia marah mencari saudaranya, mempertanyakan mengapa kamu melakukan hal itu. Adik laki-lakinya yang patah hati mengatakan, ia tidak ingin adiknya hidup dengan kenangan menyakitkan. Ternyata 10 tahun yang lalu, orang tua Anna mengelola toko roti. Hanya karena seorang penganut agama takut mati, maka dia akan disiksa di dalam kubur. Meledakkan dirinya di tengah jalan. Dan malangnya, orang tua Anna tewas di tempat dalam ledakan itu. Hal ini membuat Anna tidak dapat memahami kepercayaan agama. Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk menemukan seseorang yang begitu jahat. Tujuannya adalah untuk melihat setelah orang ini meninggal, apakah benar-benar disiksa oleh para dewa di dalam makam. Dia menemukan Jack setengah bulan yang lalu. Saat masih muda, Jack adalah orang kaya. Di permukaan, dia adalah orang baik dan melakukan pekerjaan amal. Sebenarnya orang mesum dengan minat khusus. Tahun itu setelah orang tua Anna meninggal, dia dan adik laki-lakinya diadopsi oleh panti asuhan. Jack tiba-tiba memperhatikan adik laki-laki Anna. Anna ingin menyelamatkan saudaranya, namun dihalangi oleh pengawal. Anna dengan naif menggunakan semua uangnya untuk menyuap pengawalnya. Tetapi sejumlah besar uang di mata anak-anak tidak ada artinya bagi orang dewasa. Akibatnya, Anna hanya bisa menyaksikan kakaknya dipermalukan oleh si cabul Jack. Ketika tumbuh dewasa, Anna bekerja di panti jompo. Saat ini, Jack sudah tua dan lemah dan dibuang ke panti jompo oleh anak-anaknya. Jack melakukan banyak hal buruk, tetapi dia tidak percaya bahwa para dewa akan menghukumnya jika benar-benar ada penyiksaan di dalam makam. Bagaimana jika orang yang meninggal itu orang gila? Mereka akan senang, itu adalah berkah dari surga. Mengetahui bahwa Anna menghabiskan seluruh hidupnya mencari bukti bahwa Tuhan tidak ada. Hal ini sesuai dengan sudut pandang Jack. Jack tahu umurnya tidak lama lagi, jadi dia ingin membantu Anna. Lalu dia mengambil pistol dan mengakhiri hidupnya. Semoga beruntung. Dan begitulah kisah di awal film itu terjadi. Anna berbaring di kuburan Jack sepanjang malam tetapi tidak melihatnya dihukum oleh para dewa. Dia makin percaya bahwa tidak ada yang namanya Tuhan di dunia ini. Kepercayaan agama tersebut bahkan lebih tidak berdasar. Namun, Anna tidak menyangka bahwa si aneh akan segera menemukan